Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsan Nisuddin dengan NIM 608, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif tahun 2018. Di sini saya akan menyampaikan tentang diagnosis kerusakan lampu jarak dekat tidak menyala pada lampu kepala, ya. Dan unit yang digunakan adalah Mitsubishi L300. Kasus ini saya temukan pada platform YouTube, ya. Nah, ini untuk kerangkaiannya terdapat 3 posisi, yaitu posisi pertama pada posisi off. Di sini dapat dilihat ya komponennya, terdapat baterai, terdapat fuse, lalu saklar, relay, 2 relay ya, dan lampu. Oke, pada posisi jarak dekat on, ketika saklar diarahkan atau diaktifkan ke lampu jarak dekat, maka arus dari baterai menuju ke fuse ini terdapat, lalu terminal 56 terhubung dengan terminal 56A. Terminal 56A ini akan dihubungkan ke kumparan relay dan menghubungkan kumparan ke massa, sehingga pada kumparan terjadi kemagnetan. Kemagnetan ini akan menarik kontak poin pada relay. Nah, lalu arus yang satunya lagi akan melewati fuse rangkaian kepala, lalu akan menuju terminal 30 pada relay, dan karena kontak poin terhubung, maka arus akan mengalir ke terminal 87 dan dialirkan ke filamen lampu jarak dekat. Kemudian pada posisi jarak jauh on, yaitu arus dari fuse melalui terminal 56 dihubungkan ke 56B ketika saklar diarahkan atau diaktifkan ke jarak jauh. Lalu dari terminal 56B ini akan dihubungkan ke terminal 85 untuk kemudian ke kumparan pada relay dan dihubungkan ke massa. Ketika dihubungkan ke massa, maka pada relay terjadi kemagnetan dan menarik kontak poin, sehingga arus dari baterai yang melewati fuse rangkaian lampu kepala akan menuju ke terminal 30 relay. Karena kontak poin ini sudah terhubung, maka arus akan disalurkan ke terminal 87 dan akan dilanjutkan untuk ke filamen lampu jarak jauh, sehingga lampu jarak jauh menyala. Nah, ini untuk cause and effect diagram atau biasa disebut dengan diagram tulang ikan. Di sini terdapat beberapa kemungkinan akibat lampu jarak dekat tidak menyala, yaitu yang pertama pada lampu itu sendiri. Lampu itu bisa kemungkinan filamen lampu pada jarak dekatnya itu putus. Kemudian terjadi kerusakan pada terminal lampunya, bisa rusak ataupun kotor ya. Lalu pada relay. Nah, pada relay ini terdapat 3 kemungkinan, yaitu putusnya kumparan. Putusnya kumparan ini dapat menyebabkan kontak poin itu tidak terhubung atau tidak terjadi kemagnetan untuk menghubungkan kontak poin. Nah, namun ada juga penyebabnya di sini, yaitu kontak poin juga bisa kotor sehingga arus itu disalurkan namun terdapat hambatan. Lalu pada switch. Nah, pada switch ini ada 3 kemungkinan. Kotor pada kontak switch itu juga bisa menyebabkan terhambatnya arus atau terhalangnya arus, lalu kemudian kerusakan pada kontak switch dan kausan pada kontak switch. Kausan ini juga menyebabkan terhubungnya arus atau tersalurkannya arus itu kurang baik. Lalu yang terakhir pada kabel atau soket.
kabel ini pada rangkaian lampu kepala ini juga dapat terjadi kerusakan, yaitu misal kabel itu putus, kendor, atau lepas. Lalu soket juga bisa rusak ataupun kotor yang menyebabkan arus itu tidak bisa disalurkan. Nah, untuk langkah pemeriksaannya dilakukan menjadi 2 tahap, yaitu pertama visual dan tahap kedua yaitu dengan alat ukur. Tahap pertama secara visual itu seperti mengecek kondisi kabel dan soket. Lalu yang kedua, kondisi filamen dapat dilihat ya, putus atau rusaknya, dan juga dapat melihat kondisi terminal pada lampunya. Nah, yang dengan alat ukur ini dapat untuk mengukur yaitu memastikan kondisi filamen lampu itu dapat diukur kontinuitasnya. Apabila ada kontinuitas itu berarti belum putus. Nah, yang kedua yaitu kondisi kumparan relay. Kumparan relay ini juga diukur kontinuitasnya. Lalu mengukur kondisi kontinuitas apa harus pada kabel. Nah, pada setiap kabel perlu dicek untuk kontinuitasnya masih terhubung atau tidak, dan juga arus pada kabel itu masih sampai atau tidak ya. Lalu kemudian alat ukur ini juga digunakan untuk fungsi kerja relay. Nah, fungsi kerja relay ini dimaksudkan apabila kumparan tidak putus, apakah terminal 30 dan 87 itu terhubung atau tidak, atau mengecek kontak poinnya. Nah, analisis dilakukan dengan data yang didapat secara visual dan pengukuran. Pengamatan secara visual dapat memberikan potensi kerusakan jika dapat dilihat dengan jelas kerusakannya. Analisis dengan pengukuran berarti membandingkan hasil pengukuran dengan spesifikasi yang ada. Dari dua cara analisis ini dapat ditentukan kerusakan yang terjadi pada sistem lampu kepala unit L300. Nah, untuk rekomendasi perbaikan itu ada 4 rekomendasi. Jika terjadi kerusakan pada terminal atau filamen, maka perlu dilakukan penggantian pada lampunya. Lalu apabila terjadi kerusakan pada relay, maka perlu dilakukan penggantian komponennya. Dan jika terjadi atau terdapat kotoran pada kontak switch, maka perlu dilakukan pembersihan. Namun apabila sudah tidak dapat diperbaiki, maka perlu dilakukan penggantian. Kemudian jika terdapat masalah pada kabel soket, maka dilakukan perbaikan seperti membersihkan, menyambung, dan atau mengganti kabel yang telah rusak. Jadi seperti itu diagnosis kerusakan jarak pendek tidak menyala pada lampu kepala unit L300. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.